Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Agus Suryanto, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen, untuk menyampaikan presentasi ujian akhir semester mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan tema Aspek Sumber Daya Manusia dalam Studi Kelayakan Bisnis. Pentingnya aspek SDM dalam bisnis, aset fisik dan finansial dapat dibeli, namun sumber daya manusia membawa pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan adaptabilitas yang sulit ditiru kompetitor. Berikut adalah komponen utama analisis SDM, terdiri dari perencanaan SDM, analisis jabatan, rekrutmen dan seleksi, dan pelatihan serta retensi. Perencanaan dan Studi Hotel Bogor, 74 total karyawan terencana terdiri dari 46 karyawan tetap dan 28 karyawan harian. Analisis anggaran dan kebutuhan, studi kasus Hotel Bintang 3 di Bogor membuktikan pentingnya perhitungan kebutuhan SDM secara mendetail dalam analisis kelayakan bisnis. Anggaran kompensasi sebagai berikut. Hasil studi menyimpulkan bisnis layak dari aspek SDM karena perencanaan personil tepat sasaran sesuai skala industri hospitalitas. Rekrutmen, seleksi, dan pelatihan. Proses rekrutmen efektif, tahapan seleksi ketat, investasi pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja lokal. Sistem kompensasi dan motivasi. Sistem kompensasi multidimensi yaitu langsung, tidak langsung, dan non-finansial. Lalu faktor pendorong motivasi kerja yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan pemberdayaan. Kriteria kelayakan aspek SDM terdiri dari faktor SDM, kriteria kelayakan usaha, dan implikasi terhadap bisnis yang bisa disimak di paparan berikut. Studi kasus empiris bisnis. Hotel Bintang 3 Bogor, UMKM Pasar Tengah, dan PT Bumi Daha Sejahtera. Dampak SDM terhadap kinerja yaitu peningkatan produktivitas dan efisiensi, pengelolaan SDM yang tepat waktu dan efisien menurunkan tingkat kesalahan operasional serta pemborosan sumber daya. Konsistensi kualitas produk dan jasa. Tenaga kerja terampil dan terlatih memastikan mutu produk dan standar layanan pelanggan selalu terjaga. Mendorong inovasi organisasi, tenaga kerja yang bermotivasi tinggi dan memiliki otonomi terbukti lebih kreatif memberikan solusi bisnis baru. Efisiensi biaya dan reputasi perusahaan. Tingkat turnover yang rendah menghemat biaya rekrutmen ulang dan membentuk reputasi positif di mata publik. Retensi dan pemberdayaan SDM. Membangun resiliensi organisasi. Studi pada sektor retail di Indonesia menunjukkan bahwa komunikasi terbuka dan pemberdayaan karyawan, empowerment, berpengaruh signifikan terhadap retensi kerja. Tingkat turnover yang tinggi berdampak buruk pada hilangnya modal pengetahuan atau knowledge loss dan gangguan operasional. Strategi retensi yang tepat merupakan fondasi keberlanjutan bisnis jangka panjang. Kesimpulan dan rekomendasi, indikator kunci kelayakan
Kesediaan dan kesiapan SDM merupakan penentu utama apakah sebuah usaha layak direalisasikan atau tidak. Lakukan workload analysis mendetail, hitung kebutuhan real karyawan per departemen dan petakan struktur organisasi yang jelas sebelum investasi berjalan. Implementasikan pelatihan berkelanjutan. Investasi dalam program pelatihan meningkatkan kapabilitas tenaga kerja lokal dan performa bisnis secara berkelanjutan. Kompensasi kompetitif dan transparan. Susun struktur upah yang adil, kompetitif terhadap pasar, dan terjangkau bagi kemampuan finansial usaha. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.